Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perlihatkan ke Bapak Ibu bagaimana memanage absen sehingga efektif dan efisien. Di contoh ini supaya tidak bertele-tele kita masuk saja ke web guru, ya, web guru. Ini folder web guru. Sebagai contoh di sini webnya Ibu Rini. Jadi kita cari Ibu Rini. Rini, Ibu Rini yang ini. Nah, ini di foldernya Ibu Rini ada beberapa folder ini. Ini dibuat folder absen. Nah, ini ada 2 absen karena Ibu Rini mengajari di 2 tingkat kelas, yaitu kelas 10 MIPA dan kelas 11 IPS. Ya. Nah, misalnya kita buka ini yang kelas 11 IPS. Ini seperti ini. Jadi ini di sini terserah Ibu, ini opsional saja. Ini kalau di sini saya bikin absensi kemudian bahasa Indonesia kelas 11 IPS. Yang harus diisi oleh siswa adalah namanya. Ini nama di setting harus huruf kapital, bisa ada spasi, bisa ada titik, bisa ada koma, bisa ada tanda petik. Ya. Syarat penulisan nama harus huruf kapital, kemudian NISN. Ini NISN ini berupa teks atau angka, itu wajib diisi, kemudian kelas. Bagus sebenarnya kalau ditambahkan di sini materi yang diajarkan. Tapi materi yang diajarkan bisa dilihat di jurnal mengajar ya. Kira-kira seperti ini. Nah, jangan lupa di settingannya ini, kita klik ini yang gambar roda gila ini, klik setting. Di sini kita centang ini batasi ke satu tanggapan supaya tidak anak-anak tidak mengabsen 2 kali. Jadi kalau dia sudah mengabsen 1 kali tidak bisa mengabsen lagi. Kemudian presentasi kita tambahkan misalnya terima kasih, telah mengabsen. Oke. Ini kuis tidak usah dirubah, ini di tab kuis ya, di tab umum bisa kita tambahkan misalnya edit setelah mengirim. Misalnya ada orang tadi mengirim, dia baru sadar kalau namanya salah ketik misalnya, itu bisa diedit ya. Nah, tapi dia tidak bisa mengabsen 2 kali. Kalau mengedit bisa. Kita simpan ini settingannya kira-kira seperti ini. Ini yang standar ini. Oke. Kita tutup. Nah, tentu anak-anak kalau mau mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, siswa masuk ke laman sekolah. Ya, ke laman sekolah. Yang ini laman sekolah, misalnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan HP akan nampak seperti ini. Tentu anak-anak mengetuk ini roster mata pelajaran. Nah, bisa juga anak-anak klik di sini menu, baru absen ya. Absen. Balik dulu ya. Kita kasih lebar saja biar jelas. Ya, seperti ini. Nah, anak-anak ketuk roster mata pelajaran. Nah, misalnya yang dikasih contoh ini di kelas 11 IPS ya. Ibu Rini mengajar di kelas 11 IPS, kita cari bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu hari Rabu, jam terakhir. Nah, diklik. Maka masuk ke web mengajarnya Ibu Rini. Bahasa Indonesia kelas 11 IPS. Nah, untuk mengabsen anak-anak bisa klik absensi nih, yang ini. Nah, masuk ke absen. Atau bisa juga anak-anak lewat di sini. Klik di link absen siswa ini. Maka masuk ke halaman absen. Tentu anak-anak akan mengabsen ini. Absensi kelas 10 misalnya, yang mengabsen ini namanya Solihin. Solihin
NIS misalnya 0001, kelas misalnya 11 IPS 1. Tentu yang dilakukan anak-anak adalah mengirim laporan, mengirim absennya toh. Maka absen terkirim ke formulirnya ya. Nah, tentu yang dilakukan Ibu Rini adalah kita kembali ke webnya Ibu Rini. Nah, kita buka yang ini. Jadi di akhir pelajaran Ibu Rini tinggal membuka formulir absen ini. Tentu di sini sudah terlihat ada berapa anak-anak yang memberi jawaban ya. Nah, kalau di sini ini cuma satu Solihin saja tadi. Ya. Tentu yang dilakukan Ibu Rini adalah mengklik ini, dibikin ini Google Sheet-nya. Maka di dalam ada satu Solihin. Nah, misalnya nih kalau normalnya ini ada misalnya 100 siswa yang memberi jawaban di sini, maka akan ada 100 baris di sini. Nah, yang dilakukan selanjutnya oleh Ibu Rini adalah mendownload ini ke PDF. File, download, ya, pilih dokumen PDF. Nah, maka akan seperti ini. Jadi di sini cuma Solihin saya tadi. Nah, supaya kita jadikan potret saya ya, bukan landscape ya, supaya panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ekspor. Maka spreadsheet absensi jawaban ini akan masuk ke folder download. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ya, Ibu Rini harus masuk lagi ke drive-nya. Masuk ke absensi. Nah, ini kan yang absen tadi yang berisi satu orang, yang berisi Solihin ini. Ini spreadsheet-nya. Nah, supaya tertib di folder absen ini kita buat lagi folder, misalnya kita klik dulu ini absensi, baru kita klik ini baru kita pilih folder. Kita bikin lagi folder misalnya absen semester ganjil, jadi absen ganjil. Sorry, kita pakai huruf kecil ya. Absen ganjil 11 misalnya. Maksudnya kumpulan absen semester ganjil kelas 11. Nah, jadi di dalam folder absensi ini ada subfolder namanya absen 11. Nah, masih kosong ya. Belum ada isinya. Nah, tentu karena Ibu Rini mengajar di 2 kelas, tentu ada mungkin subfolder absen ganjil 10 misalnya. Karena Ibu Rini juga mengajar di kelas 10. Nah, sekarang ini ya, yang ini kita simpan, kita arsipkan masuk ke folder absen ganjil 11. Caranya diklik saja ini begini, klik, baru di drag, jangan dilepaskan kliknya, baru digeser masuk ke sini. Maka secara otomatis spreadsheet absen yang berisi Solihin tadi masuk ke folder absen ini. Dia sudah masuk ke sini. Nah, selanjutnya, karena ini hari Kamis lagi, hari Sabtu lagi Ibu Rini mengajar. Ini kan andaikan hari ini hari Selasa, nanti hari Sabtu lagi mengajar Ibu Rini. Nah, supaya ini kosong kembali ya, jadi jawabannya menjadi kosong.
karena yang satu orang tadi sudah diarsipkan. Jadi caranya ini diklik ini tab jawaban, baru pilih ini yang titik 3, pilih hapus semua jawaban. Hapus semua jawaban, maka jawaban yang satu tadi kosong, jadi sudah tidak ada isinya. Yang kedua harus dilakukan adalah batalkan tautan formulir. Jadi batalkan tautan formulir. Jadi sekarang 0 jawaban dan formulir yang ini yang absensi kelas 11 ini sudah tidak ada lagi hubungannya dengan ini. Dengan yang satu orang berisi solihin tadi. Nah, begitu seterusnya, jadi setiap habis mengajar, seperti itu. Nah, sekarang yang harus lagi dilakukan oleh Ibu Rini adalah kembali ke web sekolah, seperti ini. Nah, Ibu Rini kan mau membuat laporan hasil PBM daring. Jadi Bu Rini tinggal klik ini, laporan, isi formulir, dia isi tentu sini mata pelajarannya apa tadi, bahasa Indonesia kan, terus nama guru, dicari situ. Guru ini karena Hidayati, tekan saya H supaya langsung masuk ke H. Nah, kita klik Hidayati. Nah, NIP-nya diisi NIP password official PBM. Official PBM berikutnya. Nah, diisi semua ini semua sesuai dengan ini diisi semua, misalnya bulan Juli tahun 2021 minggu ke-4 tatap muka pertama semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, jumlah jam 2 jam, hari misalnya Selasa, tanggal 20/07/2021, tanggal misalnya tanggal hari ini, pertemuan kedua misalnya, kompetensi dasarnya apa, materinya apa, dituliskan di sini. Terus berikutnya misalnya mengajar di kelas 11 IPS tadi Ibu Rini 11 IPS berarti dicontreng semua ini kelas IPS. Jumlah siswa yang hadir misalnya 100 dan seterusnya diisi, dicontreng ini sesuai dengan yang dilakukan. Ini diisi semua, berapa tidak lanjut. Nah, di sini dipilih, kemudian nah ini yang mudah ini, jadi otomatis tadi kita tinggal cari file di download karena tadi sudah di download sebagai PDF. Klik ini, dicari itu file, nah, makanya jawaban form respon 1 absensi, klik, ambil, upload, nah, di upload absen, kirim. Nah, maka selesai tugasnya Ibu Rini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.